Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min 'adhilla wa dhilla zilla wa zilla wa adlima wa udlama wa atsala alaya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadis Sahabat seperti yang sudah disinggung di dalam pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi pejabat di daerah Hims, yang ketika itu khalifahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah kisah tentang Sa'id bin Amir bin Hidhyam al-Jumahi radhiyallahu anhu dan bagaimana sirah beliau ketika beliau menjadi seorang pejabat di Hims. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah bahas kisah sahabat yang lain yang kita sudah selesaikan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu kisah dari Umair bin Sa'ad al-Ansari. Jadi sebelumnya kisah Umair bin Sa'ad al-Ansari, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana riwayat tentang Sa'id bin Amir ibn Hidhyam al-Jumahi radhiyallahu anhu. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga guru-guru kita, juga untuk pembangunan masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Ala dinniha wal kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mu'allif kitab ini Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahalawi, beliau di dalam kitabnya menyatakan qissatu Sa'id bin Amir ibn Hidhyam al-Jumahi radhiyallahu anhu siratuhu radhiyallahu anhu wa amilun bi Hims. Ini adalah kisah tentang Sa'id bin Amir bin Hidhyam al-Jumahi radhiyallahu anhu dan juga sirah beliau, perjalanan hidup beliau. Dan ketika itu beliau di sini disebutkan lebih khusus pada saat beliau menjadi amil, menjadi seorang pejabat di Hims. Hims ini adalah wilayah yang ada di Suriah. Dan kita sudah sebut sebelumnya bahwa penduduk Hims ini disebut sebagai Kuwaifah. Nanti akan disebutkan di dalam riwayat ini. Akhraja Abu Nu'aim fil Khilyah. Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Khilyah. Kitab Al-Khilyah di masjid di sini adalah kitab Khilyatul Auliya. Ya, kitab Khilyatul Auliya ini, Bapak sekalian, ini kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim. Ya. Nah, para ulama menjelaskan ya kitab Khilyatul Auliya ini. Jadi kalau di rumah kita ada kitab Khilyatul Auliya, maka insya Allah setan tidak akan berani masuk di rumah itu. Luar biasa kitab ini. Jadi ini tentang kitab Khilyatul Auliya. Disebutkan di dalam juz 1 halaman 245. An Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan. Qala, berkata, istamala alaina Umar bin Khattab. Kata Khalid bin Ma'dan, telah diangkat menjadi pejabat untuk kami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Hims, yaitu di wilayah Hims. Siapa yang telah diangkat oleh Umar? Sa'id bin Amir ibni Hidhyam al-Jumahi radhiyallahu anhu, yaitu seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir bin Hidhyam al-Jumahi. Ini sahabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi
pejabat di wilayah Hims di Suriah. Falamma qadima Umar bin Khattab Himsa, jadi ketika Umar bin Khattab itu tiba atau sampai di wilayah Hims, qala, maka Umar ketika itu berkata, jadi Umar bin Khattab ini ceritanya sedang keliling ke daerah, turun ke daerah. Nah itu kebiasaan Umar diantaranya. Jadi Umar tidak hanya di Madinah yang menjadi ibu kota negara ketika itu, tapi Umar juga keliling ke daerah-daerah, ingin langsung mendengar aspirasi termasuk suara dari masyarakat, rakyatnya seperti apa. Ini yang dilakukan oleh Umar. Bahkan Umar punya kebiasaan bukan hanya keliling, tapi pada saat haji, terutama pada saat wukuf di Arafah, atau kalau tidak sedang mabit di Mina, itu momen-momen yang digunakan oleh Umar bin Khattab untuk mendengarkan pandangan, masukan, termasuk juga kalau ada pengaduan yang disampaikan oleh rakyatnya dari berbagai wilayah. Karena kita tahu wilayah yang dipimpin oleh Umar ketika itu bukan hanya Jazirah Arab, tapi sudah meliputi wilayah Persia. Kalau hari ini meliputi Iran dan Irak, termasuk juga wilayah Syam. Ada 4 negara sekarang: Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Ini wilayah yang di bawah kekuasaan Umar bin Khattab pada saat itu. Nah, Umar ketika di Hims, Umar kemudian mengumpulkan penduduk Hims. Jadi penduduk Hims ditanya oleh Umar, ya ala Hims, wahai penduduk Hims, kata Umar bin Khattab, kaifa wajadtum amilakum, bagaimana kalian mendapati pejabat kalian. Jadi yang bertanya ini adalah khalifah ya, yang bertanya ini adalah khalifah, yang ditanya adalah rakyatnya. Tentang apa? Tentang pejabat yang diangkat oleh khalifah untuk memimpin rakyatnya tadi. Ini, ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi masya Allah, ya, kita tahu di dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, karena Umar ini sangat takut sekali kalau nanti sampai kemudian diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kezaliman yang dilakukan oleh pejabatnya, tentu itu akan berdampak kepada khalifah yang mengangkatnya. Nah ini panjang urusannya. Maka fasyaqahu ilaihi, mereka orang-orang Hims itu mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, mengadu kepada Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Mereka mengadukan itu kepada Umar bin Khattab. Apa yang diadukan? Wa kana yuqalu li Hims, penduduk Hims ini disebut Al-Kuwaifatu As-Sughra. Ini yang Al-Fakir sampaikan sebelumnya. Julukan untuk penduduk Hims ini adalah Al-Kuwaifah. Kuwaifah itu adalah bentuk tasghir kalau dalam bahasa Arab. Tasghir itu berarti isim yang dikecilkan maknanya. Ya. Akhun jadi ukhayyul. Akhun itu saudara, ukhayyil saudara kecil. Nah, jadi kalau kita mau menyebut adik, bisa kita sebut dengan ukhay, saudara kecil. Nah, tidak perlu kita mengatakan akhis saghir, saudara kecilku atau adikku, tidak. Tapi bisa kita sebut dengan menggunakan ukhayya, adikku. Nah, itu dalam bahasa Arab itu ada wazan atau timbangan kata yang kemudian disebut dengan wazan fu'ailun, atau kalau dalam bahasa yang lain disebut dengan wazan tasghir. Jadi dia berfungsi untuk mengecilkan maknanya dari makna normal kepada makna makna di bawahnya tadi ya, atau pengecilan, tasghir namanya itu. Jadi maknanya juga berubah. Jundun menjadi Junaid, ya, tentara senior jadi tentara junior. Nah, Junaid itu tentara junior, ya, yang baru-baru Junaid. Nah ini kata Kuwaifah,
Ya, jadi mereka disebut sebagai Kuwaifah as-Sughra. Ya, Kuwaifah as-Sughra. Li syikayatihimul umara, karena kebiasaan mereka mengadukan para pejabat. Jadi orang-orang Kufah itu punya kebiasaan suka mengadu kepada khalifah tentang apa? Pejabat mereka. Orang Hims juga begitu. Makanya orang Hims itu dijuluki sebagai orang Kufah junior, karena kebiasaan mereka mengadukan pejabat kepada khalifah. Kemudian apa yang mereka adukan kepada Amirul Mukminin? Di sini disebutkan qalu, ya, kata mereka, nasku arba'an, kami mengadukan 4 perkara. Ini perkara yang diadukan kepada Amirul Mukminin. Kami mengadukan 4 perkara, katanya. Yang pertama, ini yang diadukan oleh mereka tentang seorang sahabat yang menjadi pejabat tadi bernama Sa'id bin Amir ibni Hidiyam al-Jumahi tadi. Apa aduan yang pertama? Aduan yang pertama di sini disebutkan la yakhruju ilaina. Beliau itu sebagai pejabat, beliau itu tidak keluar dari rumahnya menemui kami hatta yata'ala naharu, sehingga siang itu atau pagi itu mataharinya sudah meninggi. Ya, seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, jam kerjanya pejabat di dalam Islam itu 24 jam, Pak. Ya, 24 jam. Jadi bukan jam 7 sampai jam 4 sore, tidak. 24 jam kerjanya. Jadi kalau kemudian rakyatnya komplain, itu karena beliau dianggap tidak memenuhi apa yang menjadi harapan dari rakyatnya tadi. Nah, ini yang diadukan. Jadi beliau menyatakan la yakhruju ilaina hatta yata'ala nahar. Sa'id bin Amir bin Hidiyam al-Jumahi ini, beliau tidak menemui kami kecuali pada saat matahari itu sudah tinggi. Nah, ini diadukan, ya, diadukan oleh rakyatnya kepada khalifah. Kemudian apa jawaban Umar? Qala a'dim biha. Kata Sayyidina Umar, wah, kalau begitu berat ini. Kata Sayyidina Umar, ya, berat ini. Kan itu urusan rakyat, yang seharusnya pejabat itu ngurus urusan rakyat, ini menemui mereka tak melulu gitu. Maka Umar mengatakan, wah, ini berat ini kalau begini. Ini yang disampaikan dalam kata-kata Allah. Kalau kemudian Umar bertanya lagi, wa madza qalu, lalu apa mereka katakan? Kemudian orang-orang Hims itu menyampaikan lagi, la yujibu ahadan bilailin, katanya. Jadi kalau tadi pagi keluar menemui rakyatnya selalu telat. Ya, maksudnya bukan pagi, tapi ketika matahari sudah meninggi. Komplain yang kedua yang disampaikan oleh rakyatnya tadi, rakyat Hims tadi itu, la yujibu ahadan bilailin. Beliau itu tidak pernah mau memenuhi, ya, keinginan rakyat. Kalau rakyat itu ingin ketemu beliau di waktu malam, enggak mau. Selalu kalau ada rakyat ingin menghadap, selalu kalau ada rakyat ingin minta, katakanlah ada solusi atau apa di malam hari, selalu beliau menolak. Ini yang dikeluhkan oleh rakyat Hims kepada Sayyidina Umar tentang siapa? Sosok walinya ini, sosok pejabatnya ini, ya, bernama Sa'id tadi itu. Qala, maka Umar mengatakan lagi, wa'dina, ini berat juga. Urusan rakyat yang seharusnya diselesaikan, sudahlah kalau pagi telat, malam juga nggak mau melayani rakyat. Umar bin Khattab sebagai atasannya juga mikir, aduh, gawat ini, ya kan? Nah, wa qala wa madza, lalu kemudian Umar mengatakan lagi, terus apa lagi? Nah, ini Umar ngorek lagi, apa lagi?
yang menjadi komplain mereka. Kalau kata mereka, ini komplain yang ketiga. Wa qalu yaumun, katanya, walahu yaumun, kata mereka. Sa'id bin Amir ini punya satu hari, katanya. Fi syahri, dalam satu bulan, la yakhruju fihi ilaina. Dalam satu bulan itu ada satu hari beliau sama sekali tidak keluar menemui kami. Coba bayangkan. Kan kalau kita pikir, kita saja kalau misalnya bekerja kan ada namanya hari libur, ya kan? Tapi seorang pejabat ini itu tidak ada hari libur, sehingga ketika ada satu hari dalam satu bulan itu libur, nggak memberikan waktu kepada rakyatnya, tadi dikomplain, ya dikomplain oleh rakyatnya, masya Allah. Ya, makanya betapa beratnya menjadi pejabat di dalam sistem Islam itu. Komplain. Katanya lahu yaumun, beliau itu punya satu hari yang di situ sudah disebutkan fi syahri, dalam satu bulan, la yakhruju fihi lainnya, di mana dalam satu hari itu beliau tidak keluar menemui kami. Kata Sayyidina Umar, qala adhima, kata Sayyidina Umar, wah ini berat juga. Dalam satu bulan ada satu hari dia nggak mau menemui rakyatnya, masya Allah. Kata Sayyidina Umar, ini ya, tadi pertama komplainnya, ya, keluarnya sudah siang, menemui rakyatnya sudah siang. Kemudian sudah begitu malamnya tidak mau diganggu lagi. Kemudian sebulan sekali beliau tidak keluar rumah. Masya Allah. Ini bagi seorang khalifah seperti Umar yang perfect, bagi seorang khalifah seperti Umar tentu pukulan. Ya. Maka Umar mengatakan, adhimah, ini serius, ini perkara yang berat, kata Sayyidina Umar. Kalau maka kemudian Umar bertanya lagi, wa madza? Kalau begitu apa lagi? Kata Sayyidina Umar. Qalu, kata mereka, ya ghanidul ghadzata bainal ayyami. Ya. Beliau itu di antara hari-hari itu kadang apa? Di sini disebutkan ya ghanidul ghadzata. Jadi seperti orang, kayak orang apa namanya, terserang epilepsi. Beliau itu. Jadi yakni ta'khudhu mata, jadi seolah-olah beliau itu seperti orang mau mati. Gitu. Dalam di situ disebutkan di antara hari-hari tadi itu beliau itu mengalami situasi seperti itu, seperti seolah-olah orang yang kesurupan, seperti seolah-olah orang yang tidak sadar. Coba bayangkan pejabat sudah tadi catatannya 1, 2, 3, ini yang keempat beliau mengalami kondisi seperti itu, badannya seperti menggigil gemetar, ya, dalam hari-hari yang beliau bertugas tadi itu. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, ya tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh penduduk Hims ini menjadi pukulan bagi Sayyidina Umar, ya kan, pejabatnya seperti itu. Umar penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada pejabatnya ini, Sa'id bin Amir, ya. Lalu kemudian beliau di sini disebutkan qala fajama Umar, perawi hadis ini mengatakan fajama Umar radhiyallahu anhu bainahum wa bainah. Lalu penduduk Hims tadi itu dikumpulkan. Kemudian walinya tadi, yaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi tadi itu dipanggil oleh Umar bin Khattab, dihadapkan di depan Umar. Kemudian di situ penduduk Hims yang komplain tadi itu kemudian akhirnya dikumpulkan dalam satu ruangan, dikumpulkan dalam satu majelis. Lalu kemudian Umar mengatakan, waqala, kata Umar bin Khattab, Allahumma la tufayyil ra'yi fihi al-yawm. Kata Sayyidina Umar, ini kalimat ya yang disebutkan, ya Allah, la tufayyil ra'yi fil yawm. Semoga firasatku hari ini tidak salah. Nah, ini cerita tentang firasatnya. Jadi Amirul Mukminin ini, ya, Umar bin Khattab ini termasuk wali. Kalau kita bicara wali, ya, ini termasuk wali Umar bin Khattab.
ya, wali Allah. Di dalam kitab Sifatus Shofah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi, ringkasan dari kitab Hilyatul Auliya tadi. Hilyatul Auliya itu kan jamaknya wali ya. Jadi auliya itu jamak dari kata wali. Itu kitab itu membahas tentang wali-wali ya, meskipun itu banyak riwayat hadis ya terkait dengan berbagai hal. Nah, di dalam kitab Sifatus Shofah itu kitab yang meringkas Hilyatul Auliya tadi, karena Hilyatul Auliya itu kitabnya besar, diringkas oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi menjadi lebih kecil ya. Ini kitab Sifatus Shofah, dan itu cerita tentang urutan wali-wali, jadi mulai dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi Umar ini kalau dalam kitab itu disebutkan urutan wali yang ketiga setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Allah memberikan kepada Umar bin Khattab ini karamah yang luar biasa ya. Kita pernah cerita bagaimana karamahnya Umar itu. Umar itu di atas mimbar, beliau itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukannya yang sedang dikirim ketika belum jadi khalifah ya, di wilayah yang jauh dari Madinah, sehingga Umar itu tahu bagaimana pasukannya itu di belakangnya ada musuh. Maka kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan dari mimbar tadi itu kepada pasukan yang dikirim tadi itu untuk mewaspadai musuh yang ada di belakang, sampai seperti itu. Nah, Umar ini termasuk orang yang mempunyai firasat. Nah, ini kalau kita cerita ini firasatnya wali, ini ceritanya, ciri-ciri firasatnya wali, tajam sekali firasatnya itu. Jadi firasat beliau itu tajam sekali. Nah, dalam kasus ini beliau mengatakan begini, Allahumma la tufayyil ra'yi fihi al-yawm. Ya Allah, jangan sampai firasatku hari ini salah. Nah, jangan sampai firasatku hari ini salah. Bapak, kalau di dalam kitab Ihya, nah ini kalau mungkin ada yang pernah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali cerita tentang bab tentang al-wajdu. Wajdu itu, jadi wajdu itu apa namanya, kasyaf. Kalau di dalam bahasanya para orang tasawuf ya, orang tasawuf itu ada istilahnya kasyaf. Kasyaf itu dia bisa melihat apa yang orang lain tidak tampak. Itu namanya kasyaf ya. Orang yang hatinya bersih, itu firasatnya tajam. Kemudian dia bisa diberikan anugerah oleh Allah melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dia diberi anugerah oleh Allah ketajaman batin yang orang lain tidak bisa melihat, dia bisa melihat. Itu namanya kasyaf. Itu namanya al-wajdu. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ya. Itu pemberian Allah. Yang begitu itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Nah, ini termasuk di antara perkara-perkara yang menjadi keistimewaan ya, orang-orang yang apa namanya hatinya bersih, orangnya ikhlas ya. Jadi sebenarnya ini bisa dimiliki oleh siapa saja ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bisa. Jadi kadang-kadang ya, karena hatinya tadi bersih, kita itu ngelihat orang, ngelihat wajahnya, kita lihat wajah itu kita bisa membaca ya, kita bisa membaca orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Itu bisa dengan melihat wajahnya. Dengan ketemu sekali saja kita bisa membaca. Allah memberikan ketajaman batin. Seperti kisah Sayyidina Umar tadi, ketika ketemu dengan penduduk Hims, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil mereka, dipertemukan di dalam majelis tadi. Umar mengatakan, Allahumma la tufayyil ra'yi fihil yawm. Ya Allah, semoga firasatku, feelingku, apa yang ada di dalam hatiku ini gak salah hari ini. Ini kata-kata Sayyidina ma tashkuna minhu, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka keluhkan itu
ya terhadap Sa'id bin Amir al-Jumahi ini. Qalu, kemudian mereka kemudian mengatakan di hadapan Umar, di hadapan Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi, mengulangi apa yang mereka sampaikan pada Umar tadi, supaya Sa'id bin Amir mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh penduduk Hims tadi itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, la yakhruju ilaina hatta yata'alam nahar. Diulang seperti yang disampaikan pada Umar tadi. Beliau, karena ini di hadapan Sa'id bin Amir al-Jumahi, beliau itu tidak keluar menemui kami sehingga matahari meninggi. Lalu Umar mengatakan, ya, ketika Sa'id ditanya seperti itu oleh penduduk Hims tadi, kan itu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sidang di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian apa jawaban Sa'id? Nah, ini ya jawaban beliau ini yang luar biasa. Kata beliau apa? Wallahi, demi Allah. Kata beliau, in kuntu la akrahu dzikrah. Ya. Jadi kata beliau, sebenarnya aku ini tidak mau menceritakan. Ya. Ini kan masalah pribadi, masalah yang istilahnya nggak perlu orang tahu. Beliau ingin menyebut beliau itu punya rahasia. Yang rahasia itu adalah kehidupan pribadi beliau yang beliau tidak ingin ceritakan pada orang lain. Apa kata beliau? Aku tidak ingin sebenarnya menceritakan ini. Laisa li ahli, kata beliau. Tapi karena beliau itu didesak, karena ini terkait dengan pelayanan beliau sebagai seorang wali, pelayanan beliau sebagai seorang pejabat di daerah tadi. Sementara rakyatnya mengkomplain itu, menuntut itu kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin. Maka beliau harus memberikan jawaban. Kalau beliau tidak memberikan jawaban, nanti bisa menjadi fitnah. Maka kemudian beliau sampaikan, meskipun itu rahasia beliau. Apa kata beliau? Laisa li ahli khatimun, kata beliau. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya ini, keluarga saya ini tidak punya pembantu. Coba bayangkan ya, pejabat setingkat gubernur sekarang, ya, bukan wali kota ya, gubernur, ya, setingkat gubernur, nggak punya pembantu, ngurusi wilayah segitu besar, nggak punya pembantu. Kebayang, coba, ya. Fa'ajinu ajini, kemudian aku harus mengaduk adonan setiap pagi setelah sholat subuh itu, kata beliau, aku harus membantu keluargaku mengaduk adonan. Itu beliau lakukan. Summa ajlisu, kemudian aku duduk hatta yakhtamir, sampai matang, maksudnya sampai siap, ya. Summa akhbizu khubzi, kemudian aku jadikan itu tadi, maksudnya adonan tadi itu setelah diaduk sampai apa namanya, istilahnya sudah siap tadi, sampai kemudian menjadi roti. Kalau sekarang ada oven, ya kan? Jadi diaduk, kemudian setelah siap, kemudian dituangkan di dalam apa namanya, kalau dulu mungkin tidak ada oven ya, mungkin ditaruh di atas dapur gitu ya, orang Jawa bilang tawon, ya, pakai kayu, ya kan? Zaman dulu kan nggak ada kayak kita, zaman sekarang belum ada listrik, ya, dipanggang di situ sampai kemudian menjadi roti, matang jadi roti. Kata ya, seorang sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi, summa atawaddu, setelah itu aku berwudu, setelah selesai pekerjaan tadi aku berwudu, summa akhruju ilaihim, baru aku kemudian keluar menemui mereka. Itulah yang aku lakukan setiap hari, setiap pagi. Coba bayangkan seorang pejabat, dia tidak ingin makanan yang dia makan bersama keluarganya itu mengandalkan apa yang didapatkan dari imbalan negara. Kemarin ada yang tanya, ya, 2 minggu yang lalu setelah kajian kita,
Loh, apakah pejabat di dalam negara, dalam sistem Islam itu tidak mendapatkan gaji? Nah, saya jelaskan. Ini mumpung ingat, ya. Begini. Jadi di dalam Islam, dalam sistem pemerintahan itu ada dua kategori. Yang pertama disebut muwaddaf. Muwaddaf itu berarti dia pegawai. Ya, seperti kalau sekarang itu ada istilah ASN. Ya, ASN itu pegawai. Berarti akadnya dia adalah akad ijarah. Kalau akad ijarah, dia memberikan jasa, memberikan layanan, memberikan khidmat, dia dibayar. Dan dia terikat dengan waktu, ada jam kerjanya dan seterusnya. Itu namanya ajir, akad ijarah. Tetapi untuk pejabat-pejabat yang masuk dalam kategori hukam seperti khalifah, muawin tafwid. Muawin tafwid itu pembantunya khalifah, termasuk juga wali yang bertugas di daerah-daerah itu. Mereka itu tidak termasuk dalam kategori muwaddaf, gitu. Mereka tidak termasuk dalam kategori muwaddaf, sehingga akad mereka dengan negara itu bukan akad sebagaimana pegawai tadi, yaitu akad ijarah. Karena itu kalau pegawai tadi ada jam kerjanya, kalau hukam itu tidak ada jam kerjanya. Nah, itu jam kerjanya 24 jam. Nah, itu bedanya antara muwaddaf dengan hukam. Jadi kalau muwaddaf itu ada gaji, kalau hukam tidak ada gajinya. Terus kalau begitu bagaimana? Dia mendapatkan bukan ujrah tetapi ta'wid. Kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut ta'wid. Ta'wid itu mendapatkan kompensasi, gitu. Tetap dapat, tapi namanya bukan ujrah. Kenapa kok tidak disebut ujrah? Karena dia tidak melakukan akad ijarah dengan negara. Akad dia dengan negara tadi itu bukan akad ijarah. Karena itu dia tidak mendapatkan ujrah, yang didapatkan adalah ta'wid. Ta'wid itu beda dengan gaji. Ya, beda dengan gaji. Nah, di dalam sistem Islam, orang yang menjadi hukam tadi itu mendapatkan ta'wid dari negara. Berapa besar ta'widnya? Tergantung pada kebutuhan dia. Itu tergantung pada kebutuhan dia. Itu normalnya yang diberikan oleh negara kepada orang tadi. Tapi yang menarik, ini karena sifat zuhud dan waraknya pejabat-pejabat yang hidup pada waktu itu, mereka nanti di akhir riwayat itu diceritakan Umar bin Khattab memberikan kepada Sa'id, ya, bin Amr al-Jumahi itu, tetapi kemudian pemberian Umar itu ditolak. Ini kan hebat. Ya kan, sama seperti kisah sebelumnya, ya kan, ketika diberi oleh Umar bin Khattab ditolak. Ini gambaran betapa zuhudnya dan waraknya pejabat-pejabat di masa lalu. Masya Allah. Jadi beliau itu tidak mau, jangankan makan gaji buta, jangankan makan gaji buta, diberi oleh negara hadiah halal itu, karena itu menjadi ta'wid bagi dia tolak. Jadi kita kebayang, ya, betapa hebatnya pejabat di masa itu. Apalagi berpikir melakukan korupsi seperti sekarang, ya kan? Apalagi misalnya memberi kesempatan, oh bukan dia tapi misalnya anaknya, bukan dia tapi misalnya keluarganya, bukan dia tapi misalnya kroninya. Enggak. Karena para pejabat ini punya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini bagi mereka itu sementara. Tempat mereka memberikan pengabdian terbaik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang hakiki itu nanti di akhirat, bukan di sini. Ini filosofi mereka. Nah, jadi itu gambaran yang kita bisa lihat dari kisah, ya, yang kita lihat tadi itu, yaitu kisah dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian poin yang kedua, ya, poin yang kedua, setelah beliau ditanya lagi, faqala ma tashkuna minhu. Umar kemudian mengatakan, ma tashkuna minhu. Sekarang apa yang kalian keluhkan darinya? Kemudian beliau mengatakan, apa mereka orang-orang Hims mengatakan, qalu la yujibu ahadan bilailin. Beliau itu tidak menjawab, memenuhi apa yang menjadi keinginan rakyat di malam hari. Jadi kalau misalnya ada rakyat pengen ketemu beliau, selalu tidak memberi waktu. Kalau misalnya ada persoalan yang
di malam hari itu beliau selalu tidak mau. Kemudian Umar kemudian mengatakan mata kulu, karena Umar tadi mengatakan azimah, ini perkara yang berat, serius, kata Sayyidina Umar. Lalu kemudian Umar mengatakan mata kulu, kalau begitu apa sekarang yang kamu katakan, wahai Sa'id? Kata Umar kepada Sa'id, qala, maka Sa'id mengatakan in kuntul aqra dzikra. Sama jawabannya seperti tadi. Ya. Jadi bahasa pendeknya itu sebenarnya saya juga nggak mau menceritakan ini. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi itu. Inni ja'altun nahara lahum, kata beliau. Aku itu sebagai pejabat sudah memberikan waktu untuk mereka di siang hari. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, Bapak-Ibu sekalian, itu ada ya an-nahar dan ada al-lail. Ya, ada an-nahar, ada an-lail. Jadi sepanjang waktu mulai dari subuh sampai malam itu disebut an-nahar. Ya, nanti menjelang malam atau malam setelah matahari tenggelam itu disebut masa. Kemudian setelah itu disebut waktu al-lail. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, kata beliau apa? Beliau mengatakan ya, jadi beliau mengatakan inni ja'altun nahara lahum, aku sudah menjadikan waktuku di siang hari untuk mereka. Kemudian beliau katakan wa ja'altul laila lillah, malam harinya aku jadikan waktuku miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa aku malam tidak mau diganggu? Karena aku ingin waktu malamku untuk Allah, waktu siangku untuk mereka. Adil. Ya, adil. Ini jawaban dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya kan? Ada waktu untuk rakyat, ada waktu untuk Allah. Itu jawaban beliau. Jadi beliau di malam hari itu kalau tidak mau melayani bukan karena yang lain, tapi karena waktu malam itu adalah waktu untuk menghadap Allah. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhilatus Syakirin, Bapak bisa bayangkan ya, Islam itu mengajarkan kita itu tidak boleh mengadu, nggak boleh mengeluh kepada manusia. Bayangkan pejabat menjadi tempat dia berkeluh kesah, terus dia keluh kepada rakyatnya, pantas nggak? Nggak pantas. Pertanyaannya, kalau dia itu ibaratnya seperti tong sampah tadi, semua sampah masuk, lama-lama kan sampah ini penuh. Pertanyaannya, kemana dia akan mengadu, membuang keluhan-keluhan tadi? Kalau kepada manusia percuma. Maka orang-orang yang sabar di kalangan orang-orang mukmin ini, termasuk para sahabat itu, mereka menyembunyikan itu dan kemudian mereka jadikan itu sebagai bahan mereka untuk mengeluh kepada Allah. Rasulullah itu nggak pernah ngeluh, Pak. Makanya di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhilatus Syakirin yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu disebutkan Rasulullah itu nggak pernah mengeluh. Ya, Rasulullah itu nggak pernah mengeluh. Rasulullah itu mengeluhnya kepada Allah. Makanya Allah itu marah kalau kita itu ngeluhnya kepada manusia, tapi kalau kepada Allah kita nggak pernah ngeluh. Ya. Justru Allah itu suka kalau kita itu nggak ngeluh kepada manusia, ngeluhnya kepada Allah. Nah, ini juga rumusnya. Ya, kalau kita bangun rumahnya Allah kayak begini, ngeluhnya ya itu kepada Allah, minta kepada Allah. Ya biasa kita umumkan kepada jamaah masjid butuh sekian-sekian, itu sekedar untuk memberitahu saja. Tapi sesungguhnya keluhan kita yang sejati, keluhan kita yang hakiki, keluhan kita yang sesungguhnya itu kepada Allah. Panjatkan itu di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, kita minta kepada Allah. Ya sampaikan itu, ya Allah. Ya ini misalnya panitia ya. Pengalaman saya ya, ketika kita bangun pesantren ya, jadi kita mintanya sama ya Allah, kita butuh dana sekian ya Allah, ini kita minta sama Allah. Itu syakwa ya, yang tadi disebut sebagai syikayah, syakwa.
pengaduan, minta kepada Allah. Pejabat-pejabat tadi itu begitu, makanya mereka menjadikan waktu malamnya itu adalah waktu mereka dengan Allah. Keluhan-keluhan dari masyarakat tadi itu di siang hari mereka tampung, di malam hari mereka adukan pada Allah, minta kepada Allah, diberikan taufik, diberikan bimbingan, diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Begitu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi makanya ini penting ya. Jadi Islam itu mengajarkan, masya Allah, ya, sesuatu yang luar biasa. Kadang kita itu kan minta tolong kepada orang, padahal orang itu belum tentu bisa menolong. Ya, semua orang yang namanya makhluk itu pasti punya keterbatasan. Sehebat apapun punya keterbatasan. Tapi kalau Allah Zat yang maha tidak punya keterbatasan. Nah kadang-kadang kita ini justru kebalik, mintanya terus-terusan kepada manusia, tapi mintanya kepada Allah jarang-jarang. Mestinya kita ini yang intens minta kepada Allah. Allah itu senang kalau kita mintai. Allah gak akan bosan kalau kita datang. Justru Allah itu kadang-kadang karena rindu kepada kita, ngasih ujian pada kita supaya kita mendekat kepada Allah. Allah senang kalau kita itu dekat, ya, mengeluh kepada Allah itu suka, bukan malah sebaliknya. Makanya Allah nggak suka umat Nabi Muhammad ini, hambanya ini, dia kalau ada masalah mengeluh kepada selain Allah, sementara kepada Allahnya sendiri dia lupa. Nah, ini Allah nggak suka. Ya, justru sebaliknya Allah itu suka kalau kita ini justru mengeluhnya, mengadunya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan di sini. Kata Umar bin Khattab, "Wa ma tashkuna?" Kalau begitu apa yang kalian keluhkan lagi? Tadi sudah dijawab poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, apa yang kalian keluhkan lagi? Qalu, kata mereka, ya. Di sini disebutkan inna lahu yaman fi syahri la yakhruju ilaina fihi. Katanya, beliau itu punya satu hari dalam satu bulan, beliau itu tidak keluar sama sekali dalam satu hari itu untuk menemui kami. Qala, lalu kemudian Umar bertanya, ma taqulu? Sekarang apa jawaban kamu yang kamu katakan kepada penduduk Hims? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sa'id bin Amir tadi. Nah, ini jawaban beliau yang ketiga ini. Ya, ini yang masya Allah membuat kita membayangkan bagaimana seorang pejabat, ya, begitu zuhudnya, begitu waraknya. Beliau mengatakan begini, qala, jawaban Sa'id bin Amir, la yas'ali khatimun. Kalau tadi kan beliau dari awal sudah mengatakan kami tidak punya pembantu, sehingga pekerjaan-pekerjaan untuk mencari nafkah itu beliau lakukan sendiri. Nah, yang kedua, beliau juga cerita, kami juga tidak punya pembantu yang yaghsilu siyabi, yang bisa mencuci bajuku, walali siyabun, bukan hanya tidak punya pembantu untuk mencuci baju, beliau itu juga tidak punya baju lain kecuali satu. Masya Allah. Ubadiluha, yang aku bisa ganti, pakai ganti. Jadi beliau itu bajunya cuma satu. Bayangkan, bertugas sebulan, berarti kita bayangkan, berarti beliau itu sebulan nggak nyuci baju, bajunya satu dipakai selama sebulan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kisah seorang pejabat yang masya Allah, waraknya, zuhudnya luar biasa. Fa'ajlisu, kata beliau, ketika hari itu aku tidak keluar, fa'ajlisu, aku cuci bagian bajuku, fa'ajlisu, kemudian aku duduk, hatta tajifa, sehingga baju itu kering, summa adlukuha, kemudian, jadi kan zaman dulu itu belum ada setrika listrik, Pak, ya, jadi setelah bajunya kering, dilipat-lipat, dilepesin, kemudian ya mungkin ditindih lah ya supaya kelihatan halus gitu kan. Kan zaman dulu belum ada setrika kayak bayangan kita sekarang, supaya gak kusut, gak ini. Itu cara yang beliau lakukan, masya Allah. Ya? Dan kain zaman dulu tidak sehalus kain kita, Pak. Kalau nggak percaya, coba kalau nanti ke Museum Topkapi di Turki, lihat bajunya Sayyidah Fatimah, lihat bajunya Sayyidina
Hasan. Itu ada di Museum Tokap, Masya Allah. Kainnya itu kasar sekali. Ya, tenunannya itu kasar sekali. Jadi kita kebayang ya bagaimana menyuci kain tadi itu, ya, kemudian mengeringkannya sehingga tadi disebutkan butuh waktu lama, ya. Kemudian setelah itu, setelah kering, dilipat supaya gak lusuh, gak kusut, supaya kemudian kelihatan halus karena ini. Setelah itu kemudian beliau katakan summa akhruju ilaihim min akhirin nahar. Lalu setelah itu aku keluar menemui mereka akhir nahar, berarti di penghujung siang itu sudah menjelang petang, karena nunggu baju kering tadi. Setiap bulan itu ada hari seperti itu, sehingga rakyatnya itu apa? Nah, ini yang disampaikan oleh penduduk Hims kepada Umar, karena mereka tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi pada pejabat ini. Kenapa kok setiap bulan itu beliau selalu seperti itu? Rupanya beliau harus nyuci bajunya sendiri. Kebayang ya? Artinya beliau ketika nunggu bajunya kering, beliau di dalam kamar nggak pakai baju. Masya Allah. Karena nggak ada baju. Kalau kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, ma tashkuna minhu, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Qalu, kata mereka, ini keluhan yang keempat, ya ghanidul ghamdata bainal ayyami. Beliau itu sering kali di antara hari-hari itu tiba-tiba seperti orang step, seperti orang mengalami epilepsi, katanya. Qala, maka dulu, kata Sayyidina Umar, sekarang jawabanmu apa yang kamu katakan? Kenapa kamu ada hari-hari kok kamu seperti orang kesurupan, seperti orang step, seperti orang epilepsi? Kemudian beliau mengatakan begini. Nah, ini beliau rupanya punya pengalaman. Pengalamannya itu pengalaman ketika beliau masih di Mekah, dan ketika itu beliau itu masih musyrik. Nanti ada kisah di sini sebelum beliau masuk itu. Kata beliau, syahidtu, aku menyaksikan Mas'ah Hubayb al-Ansari radhiyallahu anhu di Makkah. Jadi beliau itu melihat bagaimana Hubayb al-Ansari pada saat di Makkah. Ketika itu beliau menghadapi waqad badda'at Quraisyun lahmahu. Orang Quraisy ketika itu ya mencabik-cabik dagingnya. Jadi dagingnya Hubayb al-Ansari ini dicabik-cabik oleh orang Quraisy itu, ya. Kemudian beliau Sa'id bin Amir itu melihat dengan mata kepalanya. Sumahamaluhu ala jid'atin. Mereka membawanya. Membawa siapa? Membawa Hubayb al-Ansari ini bawa ke kebun kurma. Ya, disiksa di situ. Dan beliau menyaksikan dengan mata kepalanya itu kejadian itu. Faqalu, lalu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, atuhibbu anna Muhammadan makanaka. Apakah kamu mau Muhammad menggantikan tempatmu ini? Jadi kan ini sahabat ini, Hubayb ini kan disiksa. Jadi supaya istilahnya itu, karena dia masuk Islam, dia menjadi pengikutnya Muhammad, disiksa. Ya, ini loh akibat kalau kamu menjadi pengikutnya Muhammad. Kalau begitu, sekarang mau nggak Muhammad menggantikan tempatmu ini karena kamu mengikuti Muhammad? Apa jawaban Hubayb? Faqala, wallahi, demi Allah, ma uhibbu anni fi ahli wa waladi. Aku tidak ingin ya, termasuk juga keluarga wa anna Muhammadan syika bi syaukatin. Sumanada ya Muhammad. Lalu Muhammad itu kena duri. Ya. Jadi aku tidak ingin Muhammad itu terkena duri. Lalu kemudian ada memanggil ya Muhammad. Fama dzakartu dzalikal yaum. Kata Sa'id bin Amir, ya, ketika aku mengingat hari itu, karena beliau mengingat bagaimana penderitaan Hubayb al-Ansari. Kemudian beliau mengatakan, wa taraki nusratahu fi tilkal hal. Aku ketika itu sebenarnya bisa menolong dia. Wa ana musyrikun, ketika aku masih musyrik. La uminu billahil azim. Tapi aku tidak menolongnya, sehingga aku tidak bisa menyelamatkan diriku kepada Allah.
illa dhanantu anna Allah la yaghfiruli, kecuali aku mengira Allah tidak akan mengampuni dosaku. Bidzalika dzanbi abadan, karena dosa aku membiarkan Khubayb disiksa begitu rupa karena cintanya, karena pembelaannya, karena menggantikan posisi Rasulullah SAW. Ini kisah saya. Kemudian apa yang mengatakan? Qala fatusibuni tilkal ghamdatu, maka sejak aku mengingat itu dan ketika aku ingat itu, maka aku bergetar tubuhku seperti orang mengalami epilepsi tadi, sakit dahsyatnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Nabi itu Masya Allah ya, karena hatinya tadi dibersih. Jangankan mereka melihat seperti itu, ketika mereka itu mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang adab, itu kan tidak mereka lihat di dunia, itu saja bisa membuat mereka pingsan, apalagi mereka melihat sesuatu di hadapan mata mereka, yang kemudian sesuatu itu dia melihat langsung bagaimana pembelaan para sahabat tadi kepada Rasulullah SAW. Jadi kebayang bagaimana perasaan mereka. Mereka jadi seperti saya bilang, anggota itu merasa bersalah sekali. Allah kelihatannya gak mengampuni dosaku. Maka beliau setiap ingat itu seperti orang kambuh, ayatnya kambuh, epilepsinya tadi. Jadi itu yang disebutkan dalam satu hari selalu ada hari seperti itu. Ingat itu. Jadi kayak orang trauma gitu Pak ya. Jadi kalau teori psikologi itu kayak orang trauma gitu. Tapi ini traumanya bukan trauma buruk, trauma karena beliau merasa menyesal, berdosa sekali kan nggak bisa menyelamatkan Khubayb. Itu yang beliau nyesal sekali. Dan setiap ingat itu, maka kemudian muncul begitu. Setiap ingat itu begitu, setiap ingat itu begitu luar biasa. Masya Allah. Faqala, maka Umar kemudian mengatakan, alhamdulillah, alladzi lam yufayyil firasati, alhamdulillah. Ya, dan segala puji milik Allah yang telah ya, dari Allah itu betul-betul tidak yufayyil firasati, maksudnya tadi kan beliau itu minta Allahumma la tufayyil firasati la tufayyil ru'yi fihi, ya Allah semoga firasatku tidak salah. Maka ketika firasatnya Umar ini benar, apa yang terjadi tadi itu tidak ada kesalahan pejabatnya, Umar kemudian mengatakan alhamdulillah alladzi la yufayyil firasati, alhamdulillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membenarkan firasatku tidak ada yang salah, pejabatku nggak salah. Masya Allah. Ini seorang khalifah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW karena saking takutnya diminta bertanggung jawab kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kemudian beliau lakukan? Ya, maaf mungkin agak sedikit ya, karena waktu sudah masuk waktu syurga, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan tinggal sedikit lagi ya, biar kisahnya tidak menggantung. Faba'ata ilaihi bi alfi dinarin, Umar kemudian mengirim 1000 dinar, sama seperti yang dilakukan Umar kepada sahabat sebelumnya yang diutus ke Hims yang kemarin kita sudah ceritakan di Madinah. Faqala laha, maka kemudian ya Umar mengatakan di sini disebutkan waqala ista'in biha ala Amerika. Jadi Umar mengirim 1000 dinar, kemudian Umar mengatakan ista'in biha, kamu gunakanlah 1000 dinar itu ala Amerika untuk membantu urusanmu. Faqala imra'atuhu, lalu istrinya Sa'id bin Amir al-Jumahi ini mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi aghnana an khidmatik. Coba bayangkan, bukan alhamdulillah karena dibantu oleh Amirul Mukminin, tidak, tapi alhamdulillah kami tidak butuh bantuanmu. Coba, Masya Allah, dikasih uang 1000 dinar, beliau tolak, beliau terima, tapi beliau mengatakan saya tidak butuh bantuan uang 1000 dinar ini. Terus beliau mengatakan apa? Faqala laha, kemudian beliau mengatakan fahal laki fi khairin min dzalika, apakah ada, maksudnya perkara-perkara kebajikan terkait dengan masalah sosial, nadfa'uha, yang kami bisa bayar, ila man ya'tina bi akhwat manakunillah, ya kan, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih membutuhkan, kami akan berikan itu kepada mereka. Kalau na'am ada, coba bayangkan, ini kan setali 3 uang suami sama istrinya sama,
biasanya istrinya itu kan seperti kisah sebelumnya kan, Masya Allah, suami istri ini saling 3 rupa. Jadi suaminya begitu, istrinya juga begitu, Masya Allah. Nah inilah madrasah Rasulullah ya. Madrasah Rasulullah menghasilkan orang-orang yang hebat seperti itu. Kemudian istrinya tadi mengatakan setelah itu ya, fada'a rajulan, lalu kemudian dipanggil seorang min ahli baitihi, dari keluarganya, yasiku bihi, yang dia percaya, fadarraraha suraran. Kemudian si laki-laki tadi itu, jadi uang 1000 dinar tadi itu kemudian akhirnya diberikan bingkisan ya, diberikan apa? Bingkisan, jadi hadiah. Sumakala, kemudian beliau mengatakan, intalik bihadihi, kamu bawa bingkisan-bingkisan ini ila armalah ali fulan, kepada janda keluarga si fulan. Coba, beliau sendiri butuh, tapi beliau memikirkan rakyatnya, janda-janda yang membutuhkan dari Masya Allah. Wa ila yatimi ali fulan, dan kepada anak yatimnya keluarga si fulan. Bingkisan tadi dibawa kasih janda ini, dikasih ke yatim ini. Wa ila miskini ali fulan, termasuk orang miskinnya keluarga si fulan. Wa ila mubtala ali fulan, termasuk orang dari keluarga fulan yang mendapatkan ujian, entah itu sakit atau apa, kasih. Fabakit minha duhaibah. Nah, duhaibah itu sekali lagi itu adalah bentuk tasghir dari kata dahab. Dahab itu emas. Duhaibah itu berarti kan tadi itu 1000 dinar. Dinar itu kan emas, satuannya emas. Duhaibah itu berarti kira-kira ya tinggal emas sedikit, ya kan? Dari 1000 tadi tinggal sedikit, ya, mungkin nggak sampai 1 dinar. Disebutkan duhaibah itu emas yang tinggal sedikit. Faqala, kata beliau, anfiki hadi, kalau begitu belanjakan ini, ya, beliau emas yang sedikit tadi belanjakan ini, summa ada ilham ali, lalu kemudian beliau kembali kepada pekerjaannya. Faqala, istrinya mengatakan, ala tashtari lana khadiman, apakah kamu tidak membeli pembantu, maksudnya ngontrak pembantu untuk kami? Ma fa'ala dhalikal mal, ya, jadi beliau tidak melakukan apa namanya dengan harta itu untuk membeli pembantu tadi. Qala sayatiki ahwaju ma takuni, nanti akan datang orang yang lebih membutuhkan daripada kamu. Karena istrinya butuh pembantu, suaminya butuh pembantu. Tapi kata dia, ketika istrinya mengatakan, apakah kita nggak gunakan untuk cari pembantu saja, biar membantu pekerjaan kamu, biar membantu pekerjaan kita. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, nanti akan ada orang yang lebih membutuhkan daripada kamu akan datang. Masya Allah. Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kisah bagaimana seorang sahabat Nabi ketika menjadi seorang pejabat, kewaraannya, kezuhudannya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi semoga dengan kita mengkaji kitab ini, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi oase ya bagi kita semua di tengah-tengah situasi yang serba gelap seperti yang kita lihat hari ini. Baik, mari kita tutup karena waktu kita sudah habis ya. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.